Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kerap sekali kita mendengar kedustaan dari kelompok Salafi Wahabi. Mereka kerap menuduh amalan aswaja ini tidak ada dalilnya. Termasuk diantaranya yaitu tentang amalan zikir berjamaah atau amalan zikir dengan jahar, zikir dengan suara keras. Ini kerap dianggap oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tidak ada dalilnya, tidak ada sahabat Nabi, Rasulullah, ulama-ulama salaf yang menurut mereka tidak ada yang mengamalkan, ya, bahkan di dalam Al-Quran menurut mereka tidak ada dalil tentang zikir berjamaah dengan suara lantang, suara jahar atau suara keras. Nah, di sini saya akan menjawab dari tuduhan kelompok Salafi Wahabi bahwasanya apa yang mereka tuduhkan ini sangat tidak berdasar. Ini disebabkan karena sangat minimnya ilmu mereka. Ya, ilmu yang sangat sedikit, ilmu yang sangat dangkal, sehingga dengan mudahnya mereka kelompok Salafi Wahabi menuduh amaliyah sunni, amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, amaliyah kaum aswaja ini sebagai amalan bid'ah. Tentunya akan sangat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan dengan sangat gamblang tentang amalan zikir dengan suara jahar, zikir dengan berjamaah. Walaupun kami juga menyadari bahwasanya zikir berjamaah ini juga kami tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, tapi adalah sebuah keutamaan dan kebolehan. Jadi apa yang kami lakukan bukan berarti itu harus wajib dan harus dilakukan. Kami juga menyadari tentang zikir berjamaah ini boleh sendiri-sendiri, boleh sirri, juga boleh secara kelompok atau dalam satu komando dengan suara jahar. Jadi betapa elastis, betapa luasnya kita dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi kita lihat konteksnya ketika kita memang bersama-sama dan di situ tidak ada orang yang merasa terganggu, misalnya tidak ada orang yang sakit, jadi maka boleh kita zikir secara bersama-sama dengan berjamaah dengan suara jahar. Ini juga bukan menandakan bahwasanya Allah ini tuli atau Allah ini tidak mendengar, tentu tidak. Tentu Allah Maha mendengar. Tapi dengan suara yang lantang juga tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, dan memang tidak ada larangannya, dan justru malah ada dalilnya yang menjelaskan tentang zikir berjamaah dengan suara keras. Ada banyak hadisnya. Yang pertama yaitu hadis riwayat dari At-Tabrani. Apa yang dikatakan oleh Tabrani ini? Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW. Mamin kaumin, ya, tidaklah sebuah kaum ijtama'u berkumpul yadhkurunallah dalam rangka berzikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah. La yuriduna bidzalik, tidak mengharapkan yang demikian itu illa kecuali wajhahu ta'ala, mengharapkan ridho Allah atau wajahnya Allah. Illa kecuali nadahum munadi minas sama, ya, kecuali malaikat akan menyeru dari langit.
Ya, anqumu, berdirilah kalian, maghfuran, dalam keadaan diampuni, lakum, bagi kamu. Ya, artinya ini menjelaskan bahwasanya zikir berjamaah, orang yang berkumpul dalam sebuah majelis kemudian mereka berzikir bersama-sama, ini tentu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat dari Tabrani yang bersumber dari Rasulullah. Kemudian hadis yang lain masih banyak. Ya. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Ini dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, berkata, majtama'a, tidaklah berkumpul kaumun, suatu kaum, yadhkurunallah, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, illa hafat humul malaikah, kecuali akan mengelilingi mereka, yaitu malaikat. Wa taghasyat humur rahmah, kemudian menaungi kepada mereka, yaitu ar-rahmah. Rahmah yaitu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka, yaitu as-sakinah, ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kita bisa merasakan setelah kita berzikir, baik sendirian maupun secara berjamaah, pasti hati kita akan merasa tentram. Ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di antara orang-orang yang bersamanya. Nah, ini hadis riwayat dari Ahmad, kemudian juga dari Tabrani. Ya. Ini hadis yang kedua. Kemudian lanjut lagi, apakah ada hadis yang lainnya? Oh, masih ada. Yaqulullahu ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Ana inda dhunni abdi bi, aku sebagaimana persangkaan hambaku, ya, persangkaan dari hambaku. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya, inda dzakarani, saat menyebut namaku atau saat berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan min. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Jika ia menyebutku secara berjamaah atau dengan suara keras, suara lantang, atau dalam satu komando, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Jadi seimbang. Jadi kalau kita zikir sendiri-sendiri, Allah akan juga menyebutkannya, menyebut nama dia, tapi secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita zikir secara keras, maka Allah akan mempublikasikan kepada malaikat. Ini loh hamba-hamba Allah ketika dia hidup di dunia, hidup di bumi, mereka zikir dengan suara keras. Maka aku pun kubalas dengan namanya akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lainnya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bersumber dari sahabat Nabi yang bernama yaitu Ibnu Abbas, atau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bersaksi, memberikan kesaksian bahwasanya zikir ketika selesai sholat, zikir berjamaah, zikir bareng-bareng, ini sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada di masa Rasulullah SAW. Ya, anna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, berzikri, dengan dalam berzikir, hina tas yang sorifun nasu minal maktubah, ya,
yang sarifun nas minal maktubah, ya orang membacanya setelah sholat maktubah, sholat fardu, kana ala ahdi Rasulillah, terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi zikir bareng-bareng, zikir bersama-sama dalam komando Rasulullah ini sudah ada di masa beliau, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut persaksian dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, kuntu a'rifu yang qada'i sholat Rasulillah bitakbir. Aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir yang dibaca dengan suara keras atau suara lantang, ya suara nyaring. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu tadi beberapa dalil yang saya ambil hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan zikir secara berjamaah, zikir bareng-bareng dalam satu komando. Ya nggak ada salahnya, nggak ada dosanya ketika kita zikir sendiri-sendiri. Ya, jadi kita bisa tahu konteksnya di mana kita berada, di situlah kita menyesuaikan. Jadi boleh zikir secara siri, zikir boleh secara jahar atau keras. Tapi yang jadi masalah ketika memilih satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Nah, disebut dengan kelompok Salafi Wahabi, mengambil pendapat yang utamanya dia siri, lantas kemudian menuduh bid'ah yang jahar. Nah, padahal kita sendiri kaum Ahlussunnah wal Jamaah ya sangat luas, sangat santun, sangat fleksibel. Jadi mau pakai yang mana, mau siri, mau jahar, semuanya boleh, semuanya ada landasannya, semuanya ada dalilnya. Tidak bijak, tidak tepat jika mengambil salah satu kemudian melalaikan, mengabaikan pendapat yang lain, bahkan dengan stigma atau tuduhan yang buruk seperti amalan bid'ah. Ya, padahal itu bukanlah amalan bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan meskipun singkat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.